Apa yud? Belum kompak. Ya, pakai bangun ya, oke ya, biar semangat nih pagi-pagi. Apa yud? Growing, moving, together peluk temennya, peluk lagi. Sekali lagi, apa yud? Growing, moving, together 5. Oke. Oke, silakan duduk lagi teman-teman. Oke. Bulan ini kita belajar tentang ya berkat kerukunan. Oke. Siapa yang tahu arti kata rukun? Bukan rukun Islam. Ini rukun yang lain. Ya. Oke, kita belajar tentang ada berkat Tuhan dari kerukunan ya. Kita boleh di-share slide-nya? Minggu lalu kita belajar dari Kak Agung ya tentang dimulai dari pikiran. Oke ya. Bagus sekali ya, semua dimulai dari pikiran kita ya. Jadi kita bisa dimampukan dan kasih karunia untuk pikiran kita ditundukkan sama firman ya, sahabat-sahabat. Oke. Nah, hari ini Kak Ayu ambil tentang blessing as a peacemaker ya. Berkat dan untuk pembawa damai ya. Oke, next. Kita baca sama-sama ya. Ini sebentar. Oh, belum nyambung. Oke, nggak apa-apa, dari sana aja ya. Oke, ya. Kita baca sama-sama ya, sahabat-sahabat ya. Ini kayaknya yang lama deh. Yang baru, ada yang baru, boleh tolong dibuka? Oke, sekarang teman-teman boleh buka dari Mazmur 133 ayat 3 dan 5 ya. Yang pria baca yang ayat 3, yang wanita baca yang ayat 5. Mazmur 133 ayat 3 dan 5. Oke. Kalau udah bilang amin. Amin, baru 2. Guys, amin guys. Amin ya, udah ya? Oh belum. Oke, Pak Amin. Ada Pak Amin di sini. Oke, sudah? Mazmur 133 ayat 3 ya. Ayo guys dulu. Siji loro telu. Oke. Sebentar, ini kayak masih yang lama. Yang apa? Hah? Udah yang terakhir, yang paling terakhir aku kira. Oke nih, kalau gitu nggak apa-apa ya pakai ini ya. Oke, sekali lagi ya, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, jadi Tuhan itu suka dengan kerukunan. Tuhan suka dengan kekompakan. Tuhan senang dengan kesatuan. Tuhan senang dengan kita sehati, sepakat. Ya, Tuhan senang. Makanya Dia bilang bahwa Dia memerintahkan berkat dan kehidupan atas kerukunan. Ya, itulah kenapa di Matius 5 ayat 9, coba teman-teman baca lagi, dibuka Matius 5 ayat 9. Hari ini Kak Ayu sengaja banyak buka ayat ya, biar kalian terlatih. Bilang kanan kirinya, terlatih. Oke, terlatih buka ayat, bukan terlatih patah hati. Ada yang tahu lagunya? Gak penting. Nah, ya, terlatih buka ayat. Ayo, Matius 5 ayat 9. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, senggol lagi kanan kirinya. Berbahagia kalau kamu bawa damai, bukan bawa ribut. Ya, amin, sahabat-sahabat. Oke, ya. Nah, orang yang punya damai, next.
Oke. Orang yang punya damai di dalam dirinya, ya, spiritnya itu adalah membangun kerukunan, ya, membangun kesatuan. Dia nggak suka perpecahan. Jadi kemana-mana itu dia bukan ngajak ribut, ya. Kemana-mana dia bukan orang yang bahasa Inggrisnya senggol bacok, ya. Ada yang tahu itu senggol bacok ya? Nah, jadi kayak teman-teman dulu zamannya Kak Ayu SMA, aku kebetulan SMA di SMA 6. Ya, SMA 6 ada yang tahu SMA 6 Mahakam Blok M? Ada yang di sekolah di situ? Oke, tetangganya SMA mana? 70. Nah, itu biar ribut ya. Ya, 6 sama 70 ribut mulu ya. Nah, kebetulan Kak Ayu gorasik. Ya, mungkin kalau kalian tahu gor antrupsik. Antrupnya anti trupala ya gitu. Jadi kita even di dalam SMA-nya aja antara anak trupala sama anak gorasiknya ribut. Ya, jadi sering ribut. Jadi intinya kemana aja bawa ribut ya. Sayangnya walaupun pinter-pinter ya anak SMA 6 70 tapi seneng ribut ya. Mudah-mudahan yang sekarang enggak ya. Amin, kita doakan ya. Nah, jadi dia itu kemana-mana suka bawa ribut ya. Jadi artinya rukun itu apa sih? Keadaan damai ya, nggak ada pertengkaran, satu hati dan sepakat. Susah nggak? Gampang nggak mau rukun? Coba aku tanya, Jere, gampang nggak rukun Jere? Hidup rukun gitu? Gampang susah. Ya nggak gampang ya. Untuk kakak adik aja kadang ribut ya, Anggi, betul? Suami istri juga ya, antara mama papa, karena ya susah nggak? Ada yang bilang gampang? Nggak ada ya, karena susah. Kerukunan itu susah, karena itu perlu diupayakan. Tapi Tuhan bilang ada berkat waktu kita mengupayakan kerukunan ya. Jadi perbedaan terbesar. Nah, aku pernah melayani 2 orang sahabat di Dewasa Muda dari M ya, dari M. Nah, pada waktu dia jadi orang percaya, aku tanya, perbedaan terbesar kamu waktu dulu kamu masih belum orang percaya, sekarang orang percaya apa? Dia bilang adem. Ya. Karena mereka orang M itu nggak biasa ngomong damai sejahtera. Dia nggak tahu Kak, adem aja di dalam Kak. Ya. Jadi damai sejahtera itu suatu hal yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan Yesus. Hanya bisa diberikan oleh orang untuk orang percaya. Ya. Nah, orang yang nggak punya damai itu bawanya kayak gimana sih? Pernah nggak? Kalau kalian kehilangan damai sejahtera kayak gimana sih? Ada yang bisa kasih contoh? Kita takut ya, atau nggak gelisah? Ya. Kalau bahasa Ibraninya komrungsung, ya tahu komrungsung? Ini orang Jawa doang sih. Ya komrungsung, gitu. Jadi dia banyak gelisah, banyak takut, banyak nggak tenang. Makanya dikit-dikit bawaannya ribut ya, dikit-dikit bawaannya mau senggol bacok ya, nggak bisa, sensitif banget, nggak bisa salah ngomong sama dia, ya kan? Ada yang pernah ngalamin itu? Kayu sering, ya. Kalau lagi kayak gitu, aku sedang kehilangan damai sejahtera. Ya enak nggak hidup kayak gitu? Nggak enak ya sahabat-sahabat ya. Nah, oke, seperti apa sih orang yang punya damai dan membawa damai? Next. Nah, what kind of peacemaker? Jangan dibaca bawahnya. Watching for the first season. Nggak. Jadi membawa damai yang kayak apa teman-teman? Ya, memberantas segala kejahatan seperti peacemaker ini. Ya, kayak gitu bukan? Ya. Seperti apa? Nah, ini yang kita belajar hari ini ya. Peacemaker seperti apa sih yang Tuhan mau, yang Tuhan maksudkan ya. Ya, next. Yaitu peacemaker yang seperti ini ya, sahabat-sahabat, kita baca sama-sama ya. Menjadi pembawa damai itu dimulai dengan apa? Ada 3 ya, kita mau sama-sama baca ya, 1, 2, 3. Yang nomor 1 dulu, 1, 2, 3. Berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan sesama ya. Nah, apakah maksudnya? Kenapa peacemaker, kenapa menjadi pembawa damai? Itu harus dimulai dulu. Sama mulai. Itu urutan yang sesuai ya. Dimulai dulu dengan damai dengan diri sendiri. Ya, kita nggak bisa menjadi pembawa damai. Ya, kemana-mana kita bisa bawa damai. Ada orang yang ribut kita bisa menengahi. Ya, karena kita penuh dengan damai. Damai
damai sejahteranya Allah itu ngalir lewat hidup kita. Nah, caranya dengan apa? Dimulai dengan diri sendiri. Gimana caranya kita mau bawa damai kalau kita aja belum damai sama diri sendiri? Ya, masuk akal ya? Gimana mau bawa damai ke orang? Wong sama diri sendirinya aja belum berdamai. Apa sih Kak maksudnya berdamai dengan diri sendiri? Next. Ya. Make peace with yourself. Oke, ya. Nah, berdamai dengan diri sendiri itu dimulai dengan ada 2. Ya, kalau teman-teman baca, sahabat-sahabat baca, menerima identitas sejati saya dan menerima identitas sekunder saya. Oke. Ada yang tahu identitas sejati kita? Apa sih identitas sejati? Apa Gi? Betul, anak Bapak. Ada lagi? Kak? Miska? Yang nggak bisa ulang tahun? Menurut kamu? Ya, ini baru dari teens ke youth. Menurut kamu identitas sejati apa sih? Percaya sama Tuhan. Nice, oke. Ya, oke, kita buka dulu ya. Bentar. Identitas sejati, Kayu jelaskan dulu. Identitas sejati adalah siapa saya di mata Tuhan. Bilang kanan kirinya. Identitas sejati saya adalah siapa saya di mata Tuhan. Saya di mata Tuhan, ya. Siapa saya di mata Tuhan, itulah identitas sejati saya. Artinya sejati apa? Yang asli. Kenapa itu yang asli? Karena yang nyiptain kamu siapa? Siapa yang nyiptain kita? Bapa di surga. Yang nyiptain kita paling tahu gak? Kita nih mau dibentuk jadi apa? Ya. Tuhan gak pernah gagal menciptakan. Tuhan gak pernah iseng menciptakan. Tuhan gak pernah coba-coba menciptakan. Yang aku senang banget, ternyata hari ini sehati banget sama Petrus. Mana Petrus? Ya walaupun dia lagi sakit luar biasa ya, dia masih mimpin WL. Lagunya sama semua. Dia membentuk aku, ya, yang menenun aku. Ya, identitas sejati kita adalah siapa kita diciptakan sama Tuhan. Jadi yang paling tahu, paling ngerti kita, yang paling tahu tujuan hidup kita, yang paling tahu kita nih siapa, harganya kita kayak apa, itu yang nyiptain kita. Ya. Jadi identitas sejati adalah waktu kita menerima, bilang menerima. Menerima itu percaya. Bilang, menerima itu percaya. Menerima itu percaya. Kamu tidak akan pernah menerima kalau kamu nggak percaya. Ya. Kalau waktu orang ngomong siapa kamu, wah lu mah anaknya ngeselin. Terus kamu anggap itu personal, kamu percaya bahwa itu kamu orang yang ngeselin, itu kamu menerima itu. Ya. Jadi apapun omongan orang, kamu lebih percaya daripada omongan yang mencipta kamu. Bahaya nggak? Karena itu dia teman-teman, kalau kamu nggak ngerti siapa kamu sesungguhnya, siapa kamu sebenarnya diciptakan Tuhan, ya, siapa kamu di mata Tuhan, value-nya kamu seperti apa, berharganya kamu seperti apa. Waktu orang ngomong tentang kamu, value-nya kamu lebih percaya omongan orang daripada omongan pencipta kamu. Nah, masalahnya apakah kamu percaya bahwa kamu punya identitas sejati, yaitu anak Allah yang dikasihi? Percaya? Teman-teman menerima itu? Atau menerima omongan teman? Ya, mana yang kita jadiin personal? Ya, kita kadang jadiin personal omongan teman. Omongan orang aja jadi personal ya. Orang ngomong ya kan, lu mah kurang ini, lu mah kurang itu, lu mah anaknya ngeselin, lu mah anaknya kurang pinter, lu mah apapun ya, lu bikin apa salah mulu, bodoh banget. Siapa yang kita bikin personal? Terus kita percaya itu? Kita terima itu, kita mempercayai kata-kata itu, atau percaya apa kata Tuhan? Ya, ingat, menerima itu percaya. Kamu harus percaya bahwa waktu Tuhan bilang, kamu adalah anakku, kamu berharga, kamu dikasihi, kamu mulia, aku mengasihi engkau, aku memberkati engkau. Itu bikin personal teman-teman ya. Amin. Nah, itu identitas sejati. Lalu apa identitas sekunder? Ada yang tahu? Ya, identitas sejati adalah siapa saya di mata Tuhan. Nah, identitas sekunder itu background ya, apa yang melekat sama kita. Ya, apa yang Tuhan ciptakan nih? Latar belakang keluarga. Oh iya, Kak Ayu orang Jawa, Bang Age orang Ambon. Oh bukan. Orang Batak ya, bukan. Terus ya, terus apa lagi? Oh, rambutnya Kak Ayu lurus, rambutnya Bang Age kurang. Enggak bercanda sih. Ya. Jadi apa yang melekat sama kita itu identitas sekunder ya. Kulitnya Kak Ayu agak sawo setengah mateng, kalau kulitnya Bang Age agak
identitas sejati dan identitas sekunder. Nah, kita mau belajar dulu. Pertama, paling penting adalah menerima dan percaya siapa saya sesungguhnya. Identitas sejati saya. Yuk kita baca. Teman-teman buka. Kayu sengaja nggak naruh ayatnya di sini supaya semuanya belajar mencari. Yesaya 43 ayat 1 dan 4 ya, bukan 1 sampai 4. 1 dan 4. Yang pria ayat ganjil, yang wanita ayat genap. Oke. Kalau udah bilang oke, amin. Girls sudah girls? Oke. Boys sudah boys? Oke ya, oke amin. Boys dulu. Ya, 1, 2, 3. Boleh ditampilin? Oke, yang perempuan ayat 4. Oleh karena engkau berbahagia dengan aku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai gantinya. Oke, balik lagi ke ayat 1 ya. Oke, yang boys tadi sekali lagi boleh lebih kompak ya. 1, 2, 3. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Lagi yang girls ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Oke, next. Boleh next? Next lagi. Ya. Aku minta yang kosong ini diganti nama kalian masing-masing. Ya. Ngerti ya? Tuhan sekarang di firman Tuhan yang menciptakan Ayu, hai Yakub, yang membentuk Ayu, hai Israel. Janganlah takut ya. 1, 2, 3. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan Age, hai Yakub, yang membentuk Age, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus Age. Aku telah memanggil dengan namamu, Age. Ayu ini kepunyaanku. Oleh karena Ayu berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Age, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nah, caranya itu seperti itu, ya sahabat-sahabat. Ya, pada waktu identitas sejati kalian mulai goyah. Kapan identitas sejati kalian mulai goyah? Kapan? Pada waktu kalian meragukan diri kalian berharga atau enggak. Pada waktu omongan-omongan negatif masuk dalam diri kalian, seolah-olah kalian kurang, kalian gak layak, kalian gak cukup, kalian disalahkan, kalian seolah-olah gak berarti. Jadikan firman ini personal. Caranya dengan apa? Kayak tadi. Kata-kata itu diucapin, ngomong sama jiwamu. Tuhan sekarang, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan Ayu, yang membentuk Ayu, Israel. Janganlah takut Ayu, sebab Tuhan telah menebus Ayu. Tuhan telah memanggil Ayu dengan nama Ayu. Ayu ini kepunyaan Tuhan. Ya ngerti teman-teman ya? Apa yang kita jadikan personal, firmannya, perkataannya itulah yang menjadikan kita. Ya, contoh. Kalau kita ngerenungin omongan-omongan temen yang negatif, kita jadi gimana? Jadi apa? Hah? Apa? Sorry. Iya. Jadi rendah diri, jadi minder, jadi apa? Percaya, aku nggak bisa, aku nggak berharga, aku nggak berguna, aku mah lalai, aku mah bodoh. Aku ini ngerti ya? Jadi apa yang kalian renungkan, itulah yang membuat kalian personal. Jadi hati-hati, makanya setuju banget dengan khotbah Kak Agung kemarin. Dimulai dari pikiran, dimulai dari pikiran. Nah, dari pikiran, apa yang saya renungkan? Ya, apa yang saya renungkan, itulah saya. Ya, jadi teman-teman, sahabat-sahabat belajar merenungkan sesuai apa yang firman bilang. Belajar mempercayai apa kata firman, bukan apa kata orang. Saya adalah siapa saya di mata Tuhan, bukan siapa saya di mata orang, ya. Oke, lalu yang kedua, ya. Next. Ya, ini sama. Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Lagunya pas banget tadi lagu yang pertama. Erat dengan hatimu ya. Kita mau baca sama-sama ya.
Ya, kata yang biasa yang menenun diganti nama kita ya. 1, 2, 3. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun ayu dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ya, sahabat-sahabat, kalau dibaca Tuhan menenun. Artinya apa? Menenun itu proses, hati-hati, penuh kehati-hatian. Ya, aku pernah nenun soalnya, pernah belajar crochet gitu. Itu benar-benar layer per layer. Artinya dia membentuk dengan hati-hati. Jadi kita ini di mata Tuhan tuh sempurna, nggak kurang, nggak cacat, nggak gompel, sempurna, perfect. Kata Tuhan udah pas, cukup, ya. Oke, nextnya. Nah, apa sih artinya berdamai dengan diri sendiri? Arti berdamai dengan diri sendiri itu artinya menerima diri kita sendiri, ya. Menerima dua tadi, identitas sejati dan identitas sekunder saya. Self acceptance. Ya, kalau di sini kita ada ambil 3 ya, Kayu dapat 3. Self acceptance itu terdiri dari 3. Yang pertama, receive as adequate. Ya. Apa artinya receive as adequate? Sufficient for a specific need or requirement. Ya. Cukup untuk sebuah permintaan, permohonan, ya, pada suatu, misalnya gini, kalau kita butuhkan sesuatu, kita misalnya gini, aku mau pesen baju yang modelnya kayak princess gini, modelnya gini, ya, itu requirement. Nah, artinya receive as adequate, artinya pas, sesuai dengan permintaan. Jadi kalian itu pas, sesuai dengan rancangan Tuhan. Rambutnya yang keriting, tangannya yang begini, ya, kakinya mungkin kurang panjang, ya, kulitnya gini, itu pas, sesuai. Receive as adequate, ya. Nah, jadi keberadaan saya itu cukup untuk saya diterima dan jadikan anak yang berharga oleh Bapak. Jadi saya tuh cukup buat Bapak, saya nggak kurang. Orang boleh bilang kurang, dunia boleh bilang saya kurang. Orang boleh ngomong apapun. Tapi yang paling penting adalah Tuhan bilang saya cukup, komplit, utuh, sempurna, indah, ya, adequate. Lalu kedua apa? Valid. Ya, valid. Nah, valid itu apa? Approve and confirm that we are valuable. Ya. Jadi oke, kamu lulus valid, ya. Valid itu artinya ya dia confirm. Oke, pas gitu ya. The act of confirming or showing is true by the word of God. Ya, jadi artinya valid itu apa? Contohnya teman-teman. Ada yang bisa kasih contoh? Ya. Kita itu artinya tidak menunggu validasi dari perkataan orang. Validasi artinya misalnya gini, aku baru ngerasa keren, ya, aku baru ngerasa keren kalau teman-temanku bilang aku keren. Lu keren lu, baju lu, ya. Aku baru ngerasa keren kalau aku pakai barang branded. Ya. Baru ngerasa berharga keren kalau bawa mobil ini. Baru ngerasa berharga keren kalau handphonenya iPhone terakhir apa? 13? 15, malahan udah 15. Aku baru ngerasa valid ya waktu teman-teman muji aku. Jadi kalau nggak ada pujian, nggak ada barang, nggak ada milik apapun, belum merasa valid. Terus merasa kurang. Ya. Valid artinya kamu tidak menunggu validasi orang. Ya. Kita tidak menunggu persetujuan orang lain untuk kita merasa berharga. Contohnya apa? Kita nggak menunggu persetujuan orang lain untuk merasa berharga. Artinya kita nggak nunggu masuk dalam kelompok yang populer, ya, geng paling populer. Kita baru bisa masuk geng populer itu, wah termasuk di geng di sekolahnya paling populer, baru kita merasa kita valid, ya. Diterima di geng itu baru, wah. Makanya pernah dengar nggak kejadian yang binus kemarin, ya kan? Ya, yang demi masuk geng sekolahnya sampai rela dibulinya sadis banget. Itu kenapa? Butuh validasi. Yang cowok senyum-senyum nih. Yang cowok senyum-senyum nih. Ya, ada pengalaman ya? Ada pengalaman. Ya, nah
Contohnya kayak gitu. Jadi baru merasa keren bisa bergabung dengan sebuah geng populer di sekolah, sampai rela diinjek-injek, ya kan, rela dibully demi diterima sama geng sekolahnya. Butuh validasi dari teman-teman. Baru merasa berharga kalau ada yang muji. Baru merasa berharga kalau berhasil mengerjakan sesuatu. Sehingga begitu gagal mengerjakan sesuatu, goyah. Ya. Kalau menang lomba baru merasa tervalidasi. Ya. Kalah di lomba, down. Baru merasa validasi kalau lebih berprestasi dari orang dahulu. Baru merasa confirm nih, gue berharga. Gue berharga nih, soalnya gue IPK-nya paling tinggi. Atau nggak, gue juara kelas ya. Sebenarnya bukan itu nggak salah, boleh. Tapi jangan menaruh keberhargaan kamu di situ. Itu bukan validasi kamu. Keberhargaanmu tidak ditentukan oleh nilai, oleh pencapaian, oleh popularitas. Ya, kamu berharga adalah siapa kamu di mata Tuhan. Oke? Nah, jadi waktu tadi Kayus lupa jadi adequate. Adequate itu artinya apa sih? Adequate itu cukup ya. Jadi kerja keras, usaha, kebaikan saya tuh nggak akan pernah bisa mengimpress Tuhan. Ya, saya tidak akan pernah bisa bikin Tuhan kagum, bangga sama saya. Karena Tuhan udah kagum, bangga, pol banget. Ya iyalah, dia nyiptain kita, terus dia ngasih ciptaan gue jelek, buang gitu. Enggak. Dia diciptakan dengan hati-hati, ditenun. Ya, itu sangat berharga. Ya, jadi kalian gak akan, apapun yang kalian lakukan, kerja keras, usaha kalian, misalnya lu pengen nyenengin Tuhan lebih lagi, pengen buat Tuhan lebih bangga lagi, stop. Tuhan udah bangga berkenan sama kamu. Ya, apapun yang kamu lakukan, walaupun itu salah, itu kurang, Tuhan menghargai sekali kok. Ya. Lalu suitable yaitu apa? To suit, fitting in, ya, appropriate. Ya, artinya apa? Cocok, ngepas gitu ya. Kalau misalnya kayak ada apa puzzle ya kan, bentuknya gini, cek, ditaruh, cek, pas. Ya. Jadi artinya apa? Nggak gompel, nggak kurang. Kalian tuh nggak salah shape-nya nggak salah, bentuknya nggak salah, udah pas gitu ya. Jadi saya dengan keberadaan saya itu udah paling cocok, sehingga saya udah nggak perlu lagi mengupayakan merubah, menyesuaikan diri dengan dunia. Ya, saya nggak perlu menjadi sama dengan dunia untuk supaya fit in. Tuhan Yesus bilang, kamu bukan dari dunia ini. Amin. Kamu dari mana? Dari Allah Bapa di surga. Jadi memang kamu nggak akan fit in terus sama dunia. Dunia itu nggak akan pernah terima kamu cok, pasti nuntut, pasti kamu bilang kurang. Karena memang kamu nggak dari dunia ini, ya. Dan kamu tidak diciptakan untuk menjadi sama dengan dunia ini, ya. Tapi kamu diciptakan supaya kamu menggarami dunia ini, merubah dunia ini. Bukan kamu dipengaruhi dunia, tapi kamu mempengaruhi dunia. Dimanapun kamu berada, kamu bawa perbedaan buat dunia. Amin ya. Nah, tapi menerima itu bukan berarti pasrah, ya. Ya udahlah, emang aku mah orangnya kayak gini, Kak. Aku tuh emang gak pinter, Kak. Aku tuh memang gak bisa ngomong, Kak. Aku tuh memang kurang cekatan, Kak, orangnya, ya. Terus pasrah, terus gak melakukan apapun, ya. Terus itu gak kayak gitu ya. Pasrah itu, menerima tuh gak kayak gitu, ya. Jadi orang yang menerima identitas sejatinya dan dirinya sendiri, dia justru akan beri yang terbaik. Dia tahu betapa berharganya dia tahu betapa Tuhan sayang sama dia. Itu otomatis dia akan belajar untuk terus beri yang terbaik tanpa dia memaksa dirinya. Dia menikmati prosesnya. Dia menjalani prosesnya karena dia tahu, aku memang ada kekurangan dan aku bisa terima. Tapi aku percaya tempat kekuranganku adalah tempat Tuhan memenuhi, sehingga aku sempurna di mata Tuhan. Setiap ketidakidealan aku adalah kesempatan untuk Tuhan, kasih karunia Tuhan apa teman-teman? Setiap ketidakidealan aku, kekurangan aku adalah kesempatan untuk kasih karunia Tuhan masuk, bekerja di dalam diriku. Karena apa teman-teman? Misalnya kalian hebat,
ya, pelayanannya hebat, pengetahuannya hebat, pinter, pelayanan jago, wow kerjain ini bisa apa aja, ya, nggak ada ruang buat kasih karunia. Semua ruang diisi oleh kehebatan, kejagoan, kepintaran, jagonya kalian. Ruang kasih karunia nggak ada. Pada waktu kalian berhasil mencuri kemuliaan nggak? Ngerti ya? Kalian pasti curi kemuliaan, itu karena gue, karena aku hebat, ini karena usaha aku, karena kerja keras aku, wah karena aku orangnya detail kak, wah karena aku tuh jago mempersiapkan sesuatu kak, wah karena aku tuh jago ngomong kak, wah karena aku bisa gini kak. Kamu nggak ada kekurangan di situ, kasih karunia tidak ada tempat, sehingga kamu melihat bahwa semua karena saya. Jadi bersyukur teman-teman, kalau kita ada keterbatasan, kalau kita ada kekurangan, kita bisa berdamai sama diri kita dengan bilang, Tuhan, aku mungkin terbatas, tapi ketidakterbatasanmu menjadi ruang untuk aku bertumbuh, untuk aku menyerahkan kekuranganku kepada kasih karunia. Sehingga pada waktu dalam kekurangan kalian yang kalian terima itu, kalian tahu, tapi dalam kekurangan kalian bisa berhasil. Kalian tahu itu karena Tuhan, bukan karena hebatnya kalian. Tapi dimulai dengan apa teman-teman? Terima dulu diri kita, ya. Nah, kalau cirinya nggak menerima, kebalikan dari menerima diri sendiri apa? Di opposite-nya, menolak, ya, denial, menyangkal. Ah enggak, aku orangnya nggak gitu. Ah enggak, aku orangnya ini kok rendah hati kok. Aku orangnya bisa diajar kok kak, tapi nandung mulu. Ya, kak aku orangnya ini kok. Jadi pertama kita masih jujur dulu sama diri sendiri. Iya sih kak, aku kadang masih suka salah di sini, masih nggak teliti kak. Ya, jadi aku lagi belajar, tapi aku mau belajar. Ya, kita nggak menolak, nggak menyangkal. Kita juga nggak mencoba berubah, maksudnya maksain gitu ya, maksain merubah, mengkontrol. Ya, artinya mengkontrol apa? Ya, kita mencoba mengkontrol diri kita, mengkontrol teman-teman kita mencoba mengkontrol semua keadaan. Ya, artinya tuh kita masih belum terima. Ya. Kita masih mencoba mengendalikan sesuatu, akhirnya apa? Capek sendiri, nyerah sendiri. Ya. Nah. Mengerti bahwa saya terbatas, tapi punya iman percaya bahwa bersama Allah melakukan perkara yang besar. Ya, bedanya pasrah dengan menerima itu ada di iman. Orang yang menerima dia ada iman di dalamnya, yaitu dia mengandalkan Tuhan. Ya, dia mengandalkan Tuhanlah yang bekerja di dalam saya. Ini bukan hanya kerja keras saya, bukan karena kepintaran saya, bukan karena kehebatan saya, tapi dalam kekurangan saya percaya ada kesanggupan, kasih karunia Tuhan yang mengerjakan buat saya. Ya, jadi kalau masih upaya manusianya bekerja, terus usaha, terus ya sampai keras sama diri sendiri. Kita sama diri sendiri keras. Pokoknya udah capek terus paksain, pokoknya aku harus menuhin target nih, tanggal sekian aku udah harus bisa gini, tanggal sekian, tapi badannya nggak mampu, badannya udah capek sebenarnya. Itu kalian belum terima diri kalian sendiri sih. Jangan kayak Kak Ayu dulu kayak gitu. Aku sampai waktu kuliah ingat banget, waktu itu di UI, aku udah semester terakhir karena aku jujur aja nggak terlalu suka kuliah, aku sukanya kerja. Jadi semester terakhir aku ngambil 6 pelajaran plus 1 skripsi. Waktu aku ngajuin ke adminnya kampus, orang admin kampus bilang, Mbak nekat ya? Kenapa? Kayaknya baru ada orang UI yang kayak gini. Kuliah dicampur plus skripsi. Biasanya skripsi itu 1 semester sendiri. Aku campur teman-teman. Aku campur, nggak apa-apa Mbak, saya mau coba. Pokoknya saya lagi gini. Akhirnya apa? Tidur sehari cuma 3 jam, ya, cuma 3 jam sehari. Belajar skripsi. Lulus nggak? Lulus. Nilainya juga bagus. Tapi detik aku waktu dinyanyikan ya lulus, nilainya B+, IPK-nya lumayan, jeder, besoknya masuk rumah sakit 11 hari. Karena apa? Lever, kurang istirahat. I push myself too hard. Gua harus bisa gini, ya. Capek teman-teman. Kamu yang paling tahu limit kamu. Ya, belajar berdamai dulu sama diri. Tuhan, bersamamu Tuhan, bukan karena kekuatanku. Ya, terima dulu sih. Kalau misalnya emang nggak sanggup, nggak apa-apa. It's okay not to be okay, teman-teman. Ya. Ya, next. Oke. Lalu yang kedua,
make peace ya. Tadi sudah berdamai dengan diri sendiri. Kali ini apa? Berdamai dengan keadaan, berdamai dengan lingkungan, berdamai dengan situasi kita yang gak ideal, orang tua kita yang gak ideal, keuangan mama papa yang gak ideal, adikmu, kakakmu yang gak ideal, pekerjaan kampusmu yang gak ideal, yang banyak tuntutan. Ya, belajar menerima dulu, karena kalau gak diterima berat teman-teman. Ya, oke. Damai sejahtera dan ketenangan jiwa adalah kebutuhan terdalam kita. Ya. Karena kamu bisa kaya, bisa terkenal, bisa populer, tapi nggak punya damai sejahtera. Banyak kok artis-artis yang akhirnya apa? Bunuh diri. Ya. Karena ketenangan jiwa itu adalah kebutuhan yang terdalam. Ya. Nah, damai didapat dengan dimulai dengan menerima bahwa tidak semua kondisi keadaan kita ideal. Ya, tidak semua berakhir indah. Ya, dunia sudah jatuh dengan segala keinginannya. Dunia ada di bawah si jahat. Ya, dunia itu gak adil. Ya, dunia gak adil. Karena dunia udah jatuh dalam kuasa si jahat kok. Mau dipaksain kayak gimana, masalah pasti ada. Nggak ada orang yang nggak punya masalah. Nggak ada orang yang benar-benar kondisinya ideal. Semua tuh nggak ideal. Kita belajar menerima dulu ya. Boleh sahabat-sahabat buka 1 Yohanes 2 ayat 17. Sekarang yang girls, bacanya yang kenceng. 1 Yohanes 2 ayat 17. Udah? Yuk, 1, 2, 3. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap selama-lamanya. Ya, dunia sedang lenyap. Ya, jadi jangan ikutin apa kata dunia. Dunia sedang lenyap. Jangan pengen jadi kayak orang dunia. Dunia sedang lenyap. Ya, apa yang bisa tetap untuk selama-lamanya? Yang bisa tetap apa? Melakukan kehendak Allah atau kehendak dunia. Ya. Ikut-ikutin dunia, ya kan? Ikutin dunia, ujung-ujungnya apa? Lenyap, ya. Jadi satu, ya, make peace with the world, ya. Berdamai dengan keadaan Allah, mengerti bahwa dunia ini gak ideal, tidak adil, dan hukumnya adalah hukum rimba. Siapa yang kuat dia menang, right? Siapa yang kaya dia mendominasi. Emang dunia kayak gitu. Dunia sudah jatuh dalam dosa ya. Dunia ada di bawah kendali kejahat. 2. Mengerti bahwa keadaan sekitar kita berada di luar kontrol kita. Kita nggak bisa milih pengen punya orang tua yang kayak gini, bisa milih nggak? Enggak. Itu di luar kontrol kita. Kita mau coba kontrol orang tua kita, rubah orang tua kita, pernah ada yang coba? Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau kalian terus berusaha untuk coba merubah orang tua kalian dengan ngambek, dengan marah, dengan wah, percayalah kalian yang kecewa. I've been trying. Dengan satu-satu cara aku berdamai dan aku menerima dulu. Orang tua aku memang gak sempurna. Mereka juga mungkin belum tentu diajarin kebenaran firman Tuhan. Mungkin dulu juga orang tua kita gak ngalamin pemuritan. Orang tua kita mungkin dulu gak punya komsel. Kalau mereka ada seperti sekarang, mereka percayalah mereka berjuang untuk jadi yang terbaik kok buat kalian. Belajar terima dulu ya. Kasih itu dimulai dengan menerima. Ya, karena mereka berjuang kok ya, sahabat-sahabat. Ya. Nah, contohnya apa yang di luar kendali kita? Ekonomi, keluarga, pekerjaan papa mama. Mungkin nggak papa mama mendadak di PHK? Sangat mungkin. Guru, dosen, bos kita bisa milih nggak punya bos yang enak? Nggak bisa. Ya. Terus kita bisa kontrol lagi nggak? Polusi udara, macet, nggak bisa. Ya, teman-teman, semua banyak di luar kontrol kendali kita. Ya, satu-satu cara berdamai. Bilang sama dirinya, berdamai. Ya. Oke, ya. Ketiga, berhenti mencoba mengkontrol keadaan dengan menyalahkan keadaan. Dengan menuntut orang-orang di sekitar kita berubah. Ya, karena satu-satunya yang bisa kita kontrol apa? Nah, tadi ada yang ngomong. Siapa? Diri kita sendiri. Kamu gak bisa kontrol keadaan, kamu gak bisa kontrol orang, kamu gak bisa kontrol keuangan kamu ya.
Keuangan itu masih bisa dikontrol ya. Kamu nggak bisa kontrol bos kamu, ya, dosen kamu yang ngeselin, adik kamu yang ngeselin, nggak bisa. Saya bisa kita kontrol diri kita sendiri dan respon kita. Jadi kalau mau merubah dunia, merubah keluarga, merubah kan, rubah diri kita dulu ya. Gimana kita mau nuntut orang, kita aja sendiri susah berubah. Ada yang gampang berubah jadi baik? Ada? Susah. Ya, Kak Ayu mau berubah menjadi lebih baik aja susah. Ya, proses, apalagi orang, percayalah ya. Kita belajar untuk dimulai dari saya. Nah, keempat, baca Yohanes 16 ayat 33. Sekarang yang cowok. Guys. Yohanes 16 ayat 33. Oke, yang kenceng ya, sama-sama. Sudah? Ayo, sel yang kenceng, rame-rame. 1, 2, 3. Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia, ya. Menerima damai sejahtera Allah bukan berarti kondisi sekitar kita, keadaan kita menjadi lebih baik. Menerima bukan berarti langsung semuanya baik. Orang tuanya jadi baik, kondisi keuangan jadi baik, keuangan jadi baik, enggak. Menerima itu kadang kondisi tetap kayak gitu, teman-teman. Ya. Tapi walaupun sekitar kita enggak ideal, tekanan tetap ada, orang tua enggak berubah, ya kan? Teman-teman di sekolah nggak berubah, kita masih sering melakukan banyak kesalahan, kadang masih suka gagal, masih nggak ideal. Tapi di luar itu semua kita mengalahkan dunia, artinya apa? Kita nggak tergoncang sama yang ada di luar. Ya. Kita tetap bisa tenang, tetap bisa berpikir jernih, bisa tetap tidur dengan nyenyak, walaupun masih dalam kondisi nggak ideal. Itulah arti mengalahkan dunia. Jadi dunia tidak mempengaruhi ke dalam. Yang di dalam ini stay still, tenang, tak tergoncangkan. Karena sudah have inner peace. Berdamai dengan diri, berdamai dengan keadaan, damai sejahtera Allah ada dalam diri kita. Ya. Next. Nah, make peace with other. Oke. Setelah kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, maka kita akan lebih mudah berdamai dengan keadaan, ya. Dampak dari berdamai dengan diri sendiri dan keadaan kita membuat kita mendapatkan ketenangan jiwa. Ya, kalau baca di sini, ya, baca sama-sama yuk. Yang di atas ya, 1, 2, yang tadi. Oke. If you are not peace, ya, 1, 2, 3. If you are at peace with yourself or at peace with the world, you feel calm and contented, and you have no emotional conflicts within yourself or with other people. Artinya apa? Waktu kamu punya peace di dalam diri kamu punya berdamai dengan diri kamu berdamai dengan dunia, kamu akan merasa tenang and content. Ada yang tahu content? Itu bahasa ininya contentment. Apa artinya? Artinya cukup dengan apa yang ada. Perasaan cukup, puas dengan apa yang ada saat ini. Artinya kamu gak baru merasa bahagia waktu kamu punya sesuatu, waktu kamu dalam kondisi tertentu dulu baru bahagia. Kalau aku udah jadi manajer baru aku bahagia. Kalau udah dapat IPK 4 aku baru bahagia. Tapi kamu contented. Artinya apa? Kamu cukup, peace, enough dengan apa yang aku miliki saat ini. Kamu gak terus merasa kurang, more, kurang. Ya, karena kalau kita ngikut bahagia aku baru bahagia kalau aku dibeliin handphone baru sama mama papa, iPhone 15. Nanti begitu punya iPhone 15, aku mau more. Baru pengen handphone yang lebih lagi, iPhone 16. Ya, nah itu artinya bukan containment, nggak punya containment. Ya, selalu merasa kurang, ingin lebih. Firman Tuhan bilang apa? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya, kalau di bahasa terjemahan aslinya di New King James Kak Ayu baca, artinya cukupnya itu cukup itu puas, content. Cukup dengan apa yang ada pada saat ini. Kebahagiaannya tidak menunggu punya sesuatu dulu,
dengan apa yang ada. Ya, jadi dampak dari berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan keadaan itu mendapatkan ketenangan jiwa, rasa aman, rasa cukup, rasa puas, contentment tadi ya, contented, you are contented, kamu dipuaskan, sehingga kamu bisa bilang Tuhan Yesus Engkau cukup bagiku. Level rasa cukup, enough, aman kamu adalah kamu sampai di satu titik waktu kamu bisa bilang Tuhan Yesus Engkau cukup bagiku. Aku mungkin boleh kehilangan ini, aku belum punya ini, tapi kalau aku punya Engkau, Engkau cukup buatku. Nah, yang Kayu pengen tanya, sumber kepuasan kalian apa sih? Nanti coba kita belajar sama-sama di rumah ya. Apa sumber kepuasan kalian? Tuhan Yesus boleh nggak jadi satu-satunya sumber kepuasan kalian? Karena kalian tuh, kita diciptakan dengan ada ruang hampa di dalam yang nggak bisa dipuaskan sama apapun selain sama Tuhan Yesus. Dan itulah cintanya Tuhan. Nah, kalau kalian isi itu dengan Tuhan Yesus, indah sekali. You feel calm, contented, peace, aman, tenang, nggak kemerungsung, nggak bawa ribut kemana-mana ya. Indah sekali ya. Oke, nah otomatis jiwa kita sehat ya, karena kamu memiliki damai sejahtera Allah, sehingga damai yang ada padamu itu terpancar keluar. Kamu jadi bisa berdamai dengan orang lain secara natural. Kamu pernah lihat orang yang kalau lagi nyetir bisa langsung saling balik gitu ya, emosian gitu kan, ada ribut gitu kan, ada orang nyolot dikit, kenapa lu, kenapa, susah. Gak punya konten, gak punya rasa aman ya, bawaannya pengen ribut. Itu belum berdamai, belum damai sama diri sendiri atau sama kalian ya. Makanya susah damai sama orang. Oke, kita boleh baca Roma 15 ayat 7. Oke, aku senang sahabat-sahabat buka banyak ayat. Roma 15 ayat 7, yang girls sekarang girls. Ya, yang kenceng girls. Siji loro telu. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Nah, menerima. Aku bersyukur banget waktu itu Nel, kalau nggak salah Nel kirim renungan ya di GS, pas banget pas Kayu lagi nyiapin menerima orang lain ya Nel ya, walaupun mungkin ada yang nyebelin ya. Tapi dasarnya apa? Oh ya, aku aja diterima Bapa apa adanya ya. Dimulai, Bapak, aku diterima waktu aku masih orang berdosa. Tuhan Yesus mati buat kita saat kita masih berdosa, ngeselin, nyebelin, gak mencari Tuhan, memberontak. Tuhan udah terima kita padanya. Nah, dasar itulah kita sehingga kita mudah menerima orang lain ya. Oke, berikutnya Yohanes 14 ayat 27. Oke, ini satu orang deh, satu orang. Timo. Yohanes 14 ayat 27. Lalu siapin Mei. Siapin 2 Korintus 3 ayat 5. Oke, ya. Kevin ya. Matius 5 ayat 9. Oke, ya. Ya, sekarang Timo dulu. Ya, yang kenceng Tim. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Oke, Mei. Jangan diri sendiri dengan diri kami sendiri. Kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah mengerjakan diri sendiri. Tidak disangkutan lagi dalam pengerjaan Allah. Oke, Kevin terakhir. Dialah orang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Oke ya. Dari damai sejahtera itu yang sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus ya Tim. Tadi Tuhan udah bilang ya, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Bahkan nama Tuhan aja adalah siapa? Jehovah Shalom. Artinya apa? Tuhan damai sejahtera. Tuhan atas damai sejahtera. Artinya tidak ada damai sejahtera lain yang sejati yang bisa diberikan selain dari Tuhan Yesus. Damai sejahteranya itu terus mengalir. Bisa hilang nggak? Bisa hilang nggak? Gampang. Ya, melihat teman kita ngeselin, mendadak hilang. Melihat teman yang, kondisi nggak ideal, mendadak hilang. Bisa nggak? Bisa gampang. Ya, tapi kita bisa kembali lagi sama Tuhan.
Aku mau kembali pada Tuhan. Aku percaya damai sejahtera Allah ada padaku, ya. Dan itu cukup terus mengalir, ya, teman-teman. Oke. Nah, apa yang dunia berikan itu sementara. Dunia ada nggak damai sejahtera? Ada, tapi sementara, ya kan? Ya, nggak bisa. Itu cuman bisa hilang, nggak terus menerus. Ya, jadi damai sejahtera itu bukan sesuatu yang kita upayakan, kita minta, kita usahakan, tetapi anugerah yang kita terima karena iman. Jadi kalian bisa punya damai sejahtera lagi nggak? Bisa, waktu kalian percaya, damai sejahtera Tuhan dalam diriku. Tuhan Shalom, ya, ada dalam diriku, ya, itu damai sejahteranya Tuhan, ya. Dan kita percaya bahwa kesanggupan Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Oke, next. Nah, ini terakhir, slide terakhir, ya, sahabat-sahabat. Oke, kesimpulan. Oke, ya. Jadi apa kesimpulannya? Ada berkat atas kerukunan, atas kesehatian, dan atas kesepakatan. Ya, tadi firman-Nya bilang apa? Tuhan memerintahkan berkat pada waktu kita rukun bersama. Ya, jadi Tuhan senang waktu kalian mengupayakan kerukunan, kalian mengupayakan persahabatan, kalian mengupayakan kesatuan, bukan perpecahan. Ya, jadi jadilah anak-anak Tuhan yang bukan ujung-ujungnya provokator, gitu ya. Kalau provokator berarti yang bikin ribut, bikin masalah, ya. Tapi kalian adalah yang mengupayakan perdamaian, ya. Jadi jangan bisa kesana ada temennya ribut, gue kesel banget gini, iya. Ya, contoh ya, waktu Kak Ayu dulu di SMA 6 tadi, ya. Yang diapa-apain temennya. Ya, misalnya temen gue kemarin dipalak. Terus yang turun semuanya sekompi. Ya kan, lu kemarin temen jog. Akhirnya di sono babak belur. Nah, di sono babak belur, temennya denger lagi, temen gue kemarin babak belur, dia sekompi lagi. Jadi ngerti nggak? Nggak kelar-kelar. Balas dendam, nggak kelar-kelar. Padahal bukan dianya, ngerti ya? Nah, itu namanya bawa ribut, ya. Nah, jadi kita apa? Untuk dapat rukun dengan sesama, saya perlu berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan sesama, ya. Terus tadi Kak Ayu ulang, berdamai dengan diri apa tadi? Mengenal identitas sejati saya dan menerima identitas sekunder saya. Ya, kita menerima, kita nggak usah berusaha merubah, ya. Kita tapi menerima, ya, memang, ya, ada orang yang mungkin berkali-kali operasi plastik, ya, karena dia sebenarnya menolak identitas sekundernya juga. Dimulai dengan menolak identitas sejatinya. Dia tidak melihat bahwa dia sempurna indah di mata Tuhan, ya. Lalu berdamai dengan keadaan, yang mengerti bahwa keadaan ada di luar kendali saya. Jadi belajar apa, sahabat-sahabat? Melepaskan kontrolnya kepada Tuhan, ya. Jadi kita tidak selalu yang pegang kendali, ya. Semua segala sesuatu ada di luar kendali kita. Kita mau belajar serahin sama Tuhan, ya. Dan berdamai dengan sesama, yaitu lahir saat saya bisa berdamai dengan diri saya dan keadaan sekitar saya. Oke, Kak Ayu mau tutup dengan cerita Kak Ayu, kesaksian. Ya, sebenarnya cerita ini jujur aku bersyukur tapi bisa ngalamin. Jadi mungkin sahabat-sahabat tahu ya, aku baru kehilangan papaku. Dan papaku itu, aku sangat dekat sama papa. Aku anak perempuan satu-satunya. Dan papa sangat memberikan banyak teladan buat aku. Jadi aku kira aku bisa menerima keadaan, ya. Jadi pada waktu papa dipanggil, ya, itu prosesnya cuma 2 bulan ya teman-teman, 2-2,5 bulan, ketahuan cancer sampai akhirnya meninggal. Aku banyak nemenin di proses itu, ya. Nah, waktu itu sebenarnya bapak ibu rohani aku udah bilang bahwa jangan terjebak dengan rasa bersalah, ya. Ayu jangan terjebak dengan rasa bersalah, tapi kan tahu dengan ngalamin beda, ya. Lalu waktu papa meninggal, aku kebetulan dalam kondisi kerjaan juga lagi overload, ya. Jadi waktu itu mulai ada masuk di dalam pikiran aku, andaikan dulu aku pernah beli papa sepatu, ya.
sepatu di Jepang. Jadi dia pengen banget punya sepatu dari buatan Jepang. Waktu aku ke Jepang, aku beliin sepatu, ternyata sepatunya kekecilan. Tapi dia tetap paksain pakai dalam kondisi sakit, merah-merah ya. Terus aku sedih banget, karena itu pun dia pakai uangnya sendiri gitu. Aku cuma nambahin sedikit banget. Dan itu kesedihan pertama. Aduh, andaikan aku nggak beli sepatu kekecilan. Aduh, andaikan aku bisa beli sepatu pakai uangku sendiri. Papa nggak pasti harus nambahin aku sekian juta. Terus waktu itu Papa pernah bilang, oh iya Pak, kapan Ayu mau ajak Papa ya ke Jepang? Papa pilih sendiri sepatunya. Tapi dia keburu sakit. Terus banyak penyesalan. Aduh, andaikan aku sempet yang ngajak Papa. Terus waktu di rumah sakit, pas Papa dioperasi, yang akhirnya nggak pernah bangun. Jadi dari operasi Papa, itu Papa terus turun-turun kondisinya sampai akhirnya meninggal. Aku lembur malahan di kantor. Jadi aku merasa lagi, aduh, andaikan ya aku nggak lembur, aku masih bisa ngomong sesuatu. Duh, andaikan ya, andaikan. Jadi pikiran itu masuk ya, pikiran. Akhirnya aku banyak nyalain diriku sendiri. Andaikan aku lebih ini, andaikan aku lebih itu. Aku kurang banyak waktu buat Papa. Aku kurang menyenangkan hati Papa. Aku kurang. Akhirnya ujung-ujungnya apa teman-teman? Aku banyak ngutukin diri aku sendiri. Bodoh banget sih Ayu. Gimana sih jadi anak? Kurang nyenengin orang tua. Kenapa sih punya uang? Bukannya ajak Papa buru-buru pergi ke Jepang. Banyak kurang, rasa kurang. Dan itu akhirnya aku terima teman-teman. Akhirnya ada suatu perkataan yang sangat nancep di aku bahwa aku kurang. Aku kurang jadi anak yang baik. Aku kurang nyenengin orang tua. Ya. Akhirnya aku tumbuh apa? I'm not good enough. Ya, pernah nonton film Inside Out? Ya, kalau Inside Out yang kedua, itu dampaknya besar sekali. Waktu aku mulai percaya perkataan-perkataan itu, aku banyak menghukum diriku sendiri. Aku banyak nyalain diriku sendiri. Aku mulai benci diriku sendiri. Ya. Akhirnya dari perasaan itu ujung-ujungnya apa sahabat-sahabat? Banyak kecewa sama diri sendiri. Ujung-ujungnya aku sering ngalamin yang namanya tertekan yang udah kayak orang depresi. Nangis gak berhenti-berhenti. Itu gak bisa aku kontrol nangisnya. Aku jalan sendirian dalam hujan. Aku kerja salah, bikin ini salah. Karena aku gak suka sama diri aku. Kok bodoh banget sih jadi anak. Padahal orang tua papaku tuh orang yang buat aku paling berharga. Dan untuk orang yang paling berharga, yang sayang sama aku, tulus, yang gak pernah untuk apa-apa, aku gak bisa beri yang terbaik. Nah itu perasaan-perasaan yang salah. Bolehkah saat ini saya minta teman-teman bangkit berdiri? Kita mau sama-sama